hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini adalah sedang belajar untuk menerima semua kenyataan. Dan kenyataan yang terjadi pada kehidupan kita sesungguhnya membawa pesan cinta dari semesta. Kalau kita berhenti mempertanyakan mengapa ini terjadi, tetapi kita memohon kepada semesta, izinkan saya untuk memahami apa pesan semesta di balik peristiwa, maka kita akan selalu damai. Berhenti menolak yang tidak kita ingin, berhenti serakah kepada yang kita ingin, maka jiwa kita akan selalu suci bersih. Jiwa kita akan selalu berkilau. Dan ciri orang yang suci dan bersih jiwanya tidak bisa ditipu oleh bajunya, tidak bisa ditipu oleh penampilan fisiknya. Karena ciri orang yang sudah bersih, suci, bening jiwanya, dia sudah tidak serakah pada yang dia ingin. Dia pun tidak pernah membenci yang tidak dia ingin. Dia bisa menerima yang dia ingin dengan yang tidak dia ingin dengan cara yang sama. Dia sudah ganjil, dia sudah witir. Kita selama ini terlalu sibuk dengan sholat witir, apalagi bulan Ramadan, tapi tidak pernah mengerti witir itu apa. Witir itu mengganjilkan sudut pandang. Kita tidak terjebak lagi oleh benar salah, baik buruk, kan itu produk pikiran. Kita bisa menerima semua kenyataan hidup apa adanya, dan kita bisa menerima pesan di balik semua peristiwa apa adanya. Disitulah awal kita bisa witir yang sesungguhnya. Oleh karena itu syarat witir tentu saja kita harus mengalami fajar. Maka di Quran surat Al-Fajr itu kata-katanya sangat indah. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar, demi fajar. Apa sih fajar itu? Fajar itu adalah saat di mana kegelapan berganti dengan terang. Itu etape yang sangat berbahaya. Setelah fajar masuklah subuh. Subuh itu bahasa Qur'annya adalah falak. Itu transisi yang sangat berbahaya. Ketika seseorang mengalami fajar, kemudian subuh, falak, ada dua kemungkinan. Bisa terus bangkit dan bisa menikmati sinar matahari pagi sampai jam 12 siang, tapi bisa juga tertidur lagi. Dan berbahaya sekali yang tertidur lagi. Makanya Allah bersumpah, Qul a'udzu birabbil falaq. Allah juga bersumpah wal fajr, demi fajar. Itu sumpah-sumpah yang sangat penting untuk direnungi. Cuman kita selama ini terlalu sibuk membaca sehingga tidak ada kesempatan untuk merenungi pesan-pesan semesta kepada kita. Kalau kita bisa merenungi sumpahnya Allah dalam Quran surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dari subuh. Kenapa kita harus berlindung dari subuh? Karena subuh itu etapa yang sangat berbahaya. Bisa terus bangkit tapi bisa tidur lagi. Dan kebanyakan manusia, mohon maaf, sadar sebentar jatuh lagi, sadar sebentar jatuh lagi. Itulah yang menyebabkan dia tidak pernah bertemu matahari yang utuh karena tertidur lagi. Semoga kita setelah sadar tidak tertidur lagi. Makanya kalau sudah memasuki Al-Falaq dan kita sudah memasuki ruang kesadaran baru, maka kita akan sebentar lagi memasuki Qul a'udzu birabbin nas. Makanya kalau kita lihat perjalanan Quran itu sangat indah. Dibuka dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya Fataha, ya, artinya adalah pembuka. Pakai alif lam, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Jadi Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Pembuka apa? Tentu saja yang harus dibuka itu yang tertutup. Pintu yang tertutup itu harus dibuka. Pintu yang sudah terbuka tidak perlu dibuka lagi. Jadi keadaan yang tertutup itu yang harus dibuka.
Dan syarat untuk bisa dibuka tentu saja harus tahu kuncinya. Makanya Al-Fatihah itu sebetulnya adalah kunci pembuka. Dibuka dengan Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah. Al-Baqarah dibuka dengan satu pernyataan yang sangat indah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu pengalaman spiritual, tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau ingin mengerti Alif Lam Mim, ya harus dibimbing untuk bisa mengalami langsung Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim tidak dijelaskan. Karena kalau saya jelaskan, itu tidak akan nyampe pengalaman rasanya. Kalau saya menjelaskan rasanya kopi, berhari-hari juga kalian tidak akan mengerti rasa kopi. Tapi kalau saya bagikan semuanya secangkir kopi, dan kalian akan mengatakan, oh begini ya rasa kopi. Cukup. Selesai, tidak ada penjelasan lagi. Karena agama itu urusan rasa, spiritual itu urusan rasa. Kalau semua harus dijelaskan, ya jelas dong itu bohong. Semua penjelasan itu opini, semua penjelasan itu persepsi. Dan yang paling penting itu bukan persepsi, tetapi kebenaran. Kebenaran adalah pengalaman. Makanya Nabi Muhammad mengatakan malam yazuk lam ya'rib, yang gak ngalamin gak akan paham. Jadi paham itu harus dari pengalaman, bukan dari membaca. Karena membaca itu hanya memindahkan pengetahuan ke otak. Bahkan ketika pengetahuan dipindahkan ke otak, karakter setiap orang itu akan muncul kalau tidak bisa menggunakan pengetahuan itu. Makanya orang yang banyak pengetahuan tetapi pengetahuannya tidak menolong dirinya, maka karakter dirinya itu akan muncul. Yang karakter singa akan wujud menjadi singa, yang karakter anjing akan mewujud menjadi karakter anjing, yang karakter monyet akan mewujud menjadi karakter monyet. Justru ya, binatang yang sangat luar biasa dalam dirinya akan terbangunkan dengan pengetahuan yang dijejali di otak kita, tetapi kita tidak mengalaminya dan merasakannya. Itu sangat berbahayanya kalau ngaji terlalu banyak pengetahuan. Walaupun pengetahuan adalah dasar kebenaran, jadi ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama pengetahuan, yang kedua cinta, kemudian yang ketiga keadilan, yang keempat pengabdian, yang kelima kesabaran. Itu 1/5 dari 5. Walaupun pengetahuan itu bersifat seperti itu, tetapi pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang sudah nyata menjadi sebuah pengalaman. Apalagi kita meyakini sesuatu apa kata orang. Nah, orang yang mengatakannya aja belum mengalami. Kan banyak yang menceritakan, oh nanti ya di alam anu itu bakal anu. Lah dia sendiri kan belum ke sana. Tapi kan kita mempercayainya. Bahkan seakan-akan iman itu tidak boleh dipertanyakan. Padahal iman itu harus dipertanyakan. Karena tidak mungkin bisa mengimani apa isi air di gelas saya ini kalau tidak mempertanyakan. Kalau saya bilang, gelas ini isinya susu, jangan percaya sama saya. Buktikan dulu kalau isinya susu. Betul nggak? Jadi jangan percaya sama omongan saya kalau belum bukti. Karena yang saya sampaikan di sini ini adalah ya semacam narasi untuk membuka pikiran. Ini bukan pencerahan ini. Ini juga bukan santapan ruhani. Ruhani itu wujudnya nur. Nur itu makanannya nur. Santapan ruhani ketika ruh kita memakan nur. Bukan nur yang ini, tapi nur ala nurin. Itu santapan ruhani. Kapan itu terjadi? Saat kita bisa mengetahui cara makannya, tahu mana mulut ruhani kita dan tahu makanannya. Itu yang disebut dengan hidangan dari langit. Itu yang disebut dengan hari raya itu. Nah, dalam bahasa Quran ada doa yang sangat bagus. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi hari raya itu saat turunnya hidangan dari langit. Kapan itu terjadi? Saat ruh kita yang berwujud nur itu bisa mendapatkan nur. Itu namanya santapan rohani. Kalau ini santapan pikiran. Kan selama ini asal ngaji disebut santapan rohani. Begitu disuguhi makanan, santapan jasmani. Dua-duanya santapan jasmani, baik ngaji kayak gini maupun makan nasi timbel sama. Dan saya tidak menawarkan pahala di sini. Karena saya tidak punya pahala. Saya juga nggak ngerti pahala itu apa. Saya cuma percaya orang yang datang ke sini karena ingin tahu, ingin berubah.
ingin cerdas, ingin waras, itu aja. Dan saya memberikan kajian ini ya untuk orang-orang yang ingin dewasa, itu aja. Ingin berubah, ingin bahagia, ingin merdeka hidupnya. Kalau kita ngaji saja ke sini masih mikirin pahalanya apa, satu langkah sekian pahalanya, makanya supaya pahalanya banyak muter-muter dulu sebelum nyampe di sini. Di sini tidak ada tawaran untuk itu. Ya mau ngaji boleh, nggak ngaji juga boleh. Dan saya tidak pernah menawarkan apa-apa, kecuali menawarkan kesadaran. Yuk kita jadi orang sadar, yuk jadi orang yang waras, gitu aja. Karena dalam teori motivasi ada 4 jenis motivasi. Motivasi yang paling rendah, melakukan sesuatu karena ada reward. Jadi melakukan sesuatu karena ada iming-iming. Itu motivasi yang paling rendah itu. Motivasi yang kedua adalah punishment motivation. Melakukan sesuatu karena takut ancaman. Itu motivasi yang rendah, dua-duanya sangat rendah. Itu hanya berlaku buat orang-orang yang tidak waras, yang tidak sadar. Yang waras, yang sadar, tentu saja melakukan sesuatu bukan karena ingin sesuatu, melakukan sesuatu bukan karena takut sesuatu, karena need motivation. Ada kebutuhan dalam diri. Tanya sholat kita. Kalau sampai hari ini sholat kita baru sebatas kewajiban, wajib itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya itu motivasi yang paling rendah. Masih jauh ke ikhlas. Jangan bicara ikhlas lah, ngomong kosong. Kalau Anda sudah bisa sholat karena need, butuh. Saya butuh manunggal bersama Allah. Karena memanunggal bersama Allah rasanya damai luar biasa, dan di situ saya menemukan kebahagiaan di dalam diri saya yang tidak saya temukan di luar diri saya. Itu sudah need itu. Dan puncaknya motivasi ada love motivation, melakukan sesuatu karena cinta. Maka siapapun yang melakukan sesuatu karena senang pasti berkembang. Jadi kalau para hadirin sekalian datang ke sini karena senang untuk mengumpulkan pengetahuan baru, senang untuk melakukan perubahan diri supaya sudut pandang kita benar, senang berkembang. Maka saya tidak menawarkan pahala-pahali, tidak. Saya juga ngerti pahala itu bahasa apa. Karena di Quran tidak ada pahala. Silakan tunjukkan sama saya dari 30 juz Quran, ada nggak di Quran pahala? Gak ada. Di Quran cuman ada falahum ajrun ghairu mamnun. Yang ada tuh ajrun. Ajrun itu bahasa aslinya adalah zarah. Zarah itu artinya adalah zat. Setahu saya, siapapun orang yang melaku guna dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan berkah. Berkah tertinggi bagi orang yang melaku guna dalam hidupnya adalah zatnya Allah. Itulah pahala yang sebenarnya. Kan kita kadang-kadang ngomong itu ngasal ya, semoga nanti kita dapat pahala. Begitu saya tanya pahala itu apa, gak ngerti. Sama seperti kita dalam sholat baca ihdinas syiratal mustaqim. Suka baca itu? Apa artinya? Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Berarti kamu sedang di jalan apa? Berarti kamu sedang di jalan apa? Di jalan bengkok. Loh, minta ditunjukin jalan lurus kan? Berarti sedang di jalan bengkok. Gitu aja, nggak ngaku. Karena kita ngasal kan, tidak pernah mikir gitu. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Berarti kita sadar kalau diri saya sekarang sedang berada di jalan yang bengkok gitu. Sederhananya gini, kalian cari alamat saya. Bingung tuh, udah muter-muter. Kan turun dari mobil, nanya orang. Betul? Kapan kita nanya sama orang, di mana rumahnya Pak Saiful Karim? Kapan nanya gitu? Ketika Anda sedang tersesat. Betul? Kalau nggak tersesat nggak nanya orang kok. Betul apa tidak? Jadi ketika kita baca ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus, berarti Anda sedang tersesat. Gitu aja kok, cuman nggak ngaku.
Rasanya kalau udah baca itu soleh aja gitu. Itu kan kesadaran. Cuman kita membaca kalimat itu tanpa kesadaran, itu aja bedanya. Paham? Doa bukan itu. Doa bukan itu. Doa. Nah sekarang apalagi kalau saya tanya, Shiratal Mustaqim itu apa? Saya tanya lagi, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Saya tanya, jalan yang lurus itu apa? Lah kan kalian itu kalau minta pasti sesuatu yang kalian tahu, bukan? Betul nggak? Minta mobil karena tahu naik mobil tuh enak. Nggak mungkin ada orang minta mobil, saya tanya mobil tuh kayak apa? Saya juga nggak tahu mobil kayak apa. Loh kok kamu minta mobil? Jadi sama saja kita minta ditunjukin ke jalan yang lurus, tapi sampai hari ini kita nggak ngerti jalan yang lurus tuh apa. Betul apa tidak? Ngasal aja kita tuh ngomong. Ayo, yang suka mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tahu siratal mustaqim itu apa? Kan nggak tahu. Padahal orang tua kita sudah ngasih tahu, siratal mustaqim itu simboliknya rambut dibelah 7. Itu simbolik, itu bahasa mutasabihat. Rambut dibelah 7, lagi-lagi keluar angka 7 kok. Surat Al-Fatihah 7 ayat. Tawaf 7 putaran, sa'i mundan marin sofa dan wa 7 juga. Melempar setan katanya dengan batu 7 juga. Sembari nggak ngerti setannya yang mana. Emang setan itu takut sama batu gitu? Setan banyak tukang batu kok. Paham? Ya ini asal kita tuh selama ini ngasal, makanya saya bilang selamat datang di ruang kesadaran. Supaya kita sadar, oh selama ini saya minta sesuatu, ternyata saya juga nggak ngerti yang saya minta. Itulah yang disebut dengan terjebak rutinitas bertahun-tahun. Merasa paling soleh aja. Kalau udah pakai baju gini, kalian udah pakai peci putih-putih, wah udah semua salah aja. Yang benar kamu. Nah di sininya nggak ada. Kalau ditanya argumennya apa juga nggak ngerti. Paham sampai di sini? Nah makanya Shiratal Mustaqim itu apa? Quran menjawab, Shiratal Mustaqim itu adalah Shiratal lazina an'amta alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Harusnya kan nanya lagi, siapa orang yang dapat nikmat ya Allah? Jangan GR dulu. Rumahmu baru, nikmat. Duitnya banyak, nikmat. Makan enak, nikmat. Semua yang bersifat jasmaniah itu bukan nikmat, itu enak. Bedain nikmat dengan enak aja bertahun-tahun gak lulus. Bedakan senang dengan bahagia aja gak ngerti. Kalau kita punya rumah baru itu bukan bahagia, itu senang. Karena kalian mendapat. Bahagia justru melepaskan. Beda. Kalau senang itu mendapat, kalau bahagia itu melepaskan. Makanya setelah senang karena mendapat, buru-buru lepaskan yang kamu dapat. Di situ letaknya bahagia. Kamu dapat uang 1 miliar, lepaskan 100 juta, bahagiakan banyak orang. Baru di situ bahagia. Makanya mendapatkan uang itu hak, tetapi melepaskannya itu wajib. Dan hak itu diberikan Tuhan supaya kamu bisa menunaikan kewajiban. Kalian cuma berkutat di hak saja. Semua hak saya. Di hak. Gak ada buat orang. Yang kayak gini-gini gak ngerti. Padahal sudah beragama puluhan tahun. Luar biasa. Karena kita mabuk bertahun-tahun gak sadar. Teruskan. Siapa orang yang dapat nikmat? Tanya lagi Quran. Jangan menggunakan persepsi. Kenapa kamu mengundang saya ketika kamu punya rumah baru? Tasyakur binikmat. Ntar dulu. Tasyakur bil enak. Enak aja. Tidak ada di Quran orang yang rumah baru itu dapat nikmat, gak ada. Tidak ada di Quran orang yang duitnya banyak itu dapat nikmat. Tidak ada di Quran konglomerat itu kelompok yang dapat nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4. 1 para nabi, 2 para syidikin, 3 para syuhada, 4 para solihin.
Itu diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyidikin washuhada wasolin. Kan gak ada rumah baru, gak ada depositonya banyak, gak ada. Ini karena kita ngaji selama ini tidak tahu, tidak punya furqan, tidak punya pembeda, tidak punya pisau untuk membedakan itu. Kita cuma mengikuti apa kata orang tentang itu. Yuk kita gunakan kecerdasan yang Allah berikan pada kita. Gunakan pisau itu, gunakan furqan pada diri kita itu. Itu pembeda. Makanya kata-kata furqan adanya di mana? Adanya di Quran surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan itu akan jalan di dalam diri kita kalau kita sudah ketiban Al-Quran. Mana Al-Quran? Al-Quran ada dua, ada Quran yang hadas, ada Quran yang qadim. Ada Quran yang tulisan, ada Quran yang abadi. Yang dibaca para nabi, para rasul bukan yang tertulis, yang tidak tertulis. Zamannya Nabi Muhammad sudah ada Iqra, tapi Nabi Muhammad tidak membaca Quran. Oh, Qurannya belum ada. Apa yang di Iqra? Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Yang dibaca adalah kitab sejati yang ada dalam dirinya. Kalau kalian sudah bisa membaca Quran yang itu, Quran yang tidak bisa disentuh kecuali orang yang suci, maka disitulah kita akan ketemu furqan. Tajam kita bisa melihat mana sampah, mana mutiara, mana debu, mana permata, mana sambah sahaya, mana raja. Tidak bisa dibohongi. Maaf ya, saya apalagi kalau udah mau membantu orang dibuka mata kalbunya, transparan sekali. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? 1000 tahun yang lalu kamu di mana? Itu tergambar jelas. Jadi furqan itu bisa hidup dalam diri kita kalau kita sudah ketiban Quran sejati. Itu yang harus kita ikro setiap saat. Dan kalau kita bisa ikro di level itu, janji Allah apa? Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan malam yalam. Aku akan mengajar kamu dengan penaku sendiri, dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Diperjelas oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis. Lakukan saja apa yang kamu tahu, maka semesta akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Itu cara pintar tuh begitu. Sehingga masuklah dalam dimensi baru, pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Selalu terhubung kita dengan alam tinggi, resonansi dengan alam tinggi.